warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di pelajaran sosiologi dengan materi pembelajaran masalah sosial. Kita lanjutan dari pertemuan yang pertama. Ini adalah pertemuan kita di pertemuan kedua. Apa yang akan kita lakukan hari ini sebelum kita beranjak pada langkah atau kegiatan selanjutnya? Alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Mari berdoa bersama dipimpin oleh Afan. Monggo Mas Afan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih. Hadir dalam pembelajaran hari ini siapa? Mas Kabir Izul. Kabir Izul. Marcelino. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir dan mengikuti pembelajaran sosiologi. Sebelum kita beranjak, Pak Chandra izin share screen dulu untuk memberikan pengetahuan ke kalian tentang apa yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Yang pertama, materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang masalah sosial. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.2 itu tentang pengetahuan, sedangkan 4.2 itu tentang keterampilan. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini adalah pembelajaran atau langkah kegiatan pembelajaran kita adalah langkah pembelajaran problem based learning. Untuk hal penilaian nanti akan dinilai oleh Pak Chandra tentang penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadilah anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang bagus bahwa change your mindset. Pembagian kelompok kita bagi kelompok menjadi 4. Kelompok 1 ada Randy, Selin, Adit, Hilmiah. Kelompok 2 ada Faiza, Tegar, Afan, Yoga, Afril. Kelompok 3 ada Elora, Fakih, Bintang, Sabrina, Zian. Kelompok 4 ada Ale, Sofian, Elsa, Vicky, Ari. Untuk kelompok 1, saya tunjukkan di sini ya. Di sini ada link ya, kalian bisa masuk ke link ini untuk melihat berita utuhnya. Berita 2 untuk kelompok 2, berita 3 itu untuk kelompok 3, berita 4 untuk kelompok 4. Materi yang akan kita pelajari di kegiatan hari ini adalah tentang definisi masalah sosial, faktor penyebab yang kemarin juga sudah, contoh masalah sosial di masyarakat, dampak dan pemecahan masalah sosial di masyarakat. Ya, untuk masalah sosial sendiri adalah keadaan yang tidak diinginkan, ya, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan atau keadaan. Jadi tidak cocok antara Dasein dan KPD-nya. Analisis masalah sosial yang didapat sesuai dengan kelompok masing-masing dalam lembar slide yang sudah disiapkan. Ini yang harus dianalisis. Di dalam slide-nya nanti ada slide 1, 2, 3, 4. Nanti setiap kelompok memiliki slide yang berbeda. Ada slide 1 dan slide 2 itu untuk kelompok 1. Slide selanjutnya untuk kelompok 2. Selanjutnya lagi kelompok 3 dan kelompok 4 di slide terakhir. Semangat belajar dan silakan berdiskusi. Kemiskinan nih, kelompok 1 kemiskinan. Nah, sing slide keloro. Biar Tegar ini tapi cara mengatasi kalau corona ini apa ada? Direvisi. Ini kelompok sikiran dan Solusi pisan apa enggak? Ditulis pisan tak buku. Siap. Fik, ayo Fik, undang Fik. Itu ngetik. kesimpulannya banyak pandemi ini mengakibatkan ekonomi itu menurun dan tingkat kemiskinan ini munggah. Soalnya hilangnya pekerjaan. Yo betul. Yo betul. Ini siapa, Rek? Aku. Oke. Mantap. Waktunya sudah berakhir untuk kegiatan verifikasi hasil diskusi tentang masalah sosial yang didapat sesuai dengan masalah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elora, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masalah sosial tawuran atau kenakalan remaja. Jadi, tawuran merupakan perkelahian secara massal yang dilakukan secara ramai-ramai antara sekelompok pelajar satu dengan pelajar lainnya. Dampak dari tawuran itu membentuk kepribadian yang penuh dengan tindakan kekerasan, menimbulkan keresahan dan traumatik pada pelaku, terganggunya keamanan masyarakat. Dengan terjadinya tawuran, jadi kayak infrastruktur kota itu bisa jadi
rusak, dan itu akhirnya mengganggu keamanan masyarakat. Saya perwakilan dari kelompok 1 di masalah sosial, yaitu kemiskinan. 120 juta orang masuk ke jurang kemiskinan imbas corona. Nah, dari berita tersebut, akibat bertambahnya angka COVID-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin banyak dan berdampak kepada kesenjangan ekonomi. Adapun faktor penyebab dari terjadinya masalah tersebut yaitu tingginya angka COVID-19 yang makin naik, hilangnya pekerjaan, kemudian rendahnya skill dan tingkat pendidikan kualitas sumber daya manusia. Dampak dari masalah tersebut adalah kesenjangan yang semakin tinggi. Akibat dari kemiskinan itu menyebabkan kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Tidak meratanya kualitas pendidikan dan meningkatnya angka kriminalitas. Kriminalitas ini sangat mempengaruhi karena jika pekerjaan itu semakin hilang, maka kayak masyarakat itu berupaya bagaimana caranya, kayak menghalalkan segala cara, pokoknya bagaimana caranya mereka bisa makan. Saya mau bertanya, kan sebelum COVID-19 melanda di Indonesia kan sudah mengalami resesi. Sedangkan pada saat ini Indonesia mengalami tingkat resesi yang lebih tinggi di bawah angka negatif. Akankah Indonesia mengalami kenaikan ekonomi, sedangkan banyak sekali sumber daya manusianya yang sudah di PHK dari perusahaan-perusahaan di mana tempat mereka bekerja? Jadi gini, di sini ada dua pihak yang harus berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada pihak pemerintah juga pihak masyarakat. Di pihak pemerintah harus melakukan program-program agar melatih skill atau menaikkan kemampuan skill para pekerja yang telah di PHK. Di sini kami punya artikel berita yang judulnya Ketimpangan Tinggi Desa Terancam Tertinggal Penduduk. Kalau kita baca sekilas, kita bisa tahu bahwa masalah utama yang diangkat dari artikel ini adalah ketimpangan sosial antara pedesaan dan perkotaan. Faktor yang paling utama adalah tentu saja kemiskinan. Kemiskinan ini membuat orang yang kita tahu bahwa daerah pedesaan itu tingkat kemiskinannya lebih tinggi daripada kota. Faktor lainnya yang pertama adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Faktor selanjutnya adalah rendahnya pendidikan di desa. Rendahnya pendidikan di desa ini didukung oleh sarana prasarana yang kurang memadai. Akibatnya, para penduduk desa ini kurang bisa berkembang dengan baik. Faktor selanjutnya adalah lemahnya pembangunan ekonomi, rendahnya investasi dan penguasaan aset oleh masyarakat desa. Sarana prasarana yang kurang memadai tentunya menghambat perkembangan ekonomi, pembangunan ekonomi di desa. Dampak yang pertama adalah kecemburuan sosial. Di masyarakat nanti akan tumbuh bahwa masyarakat desa itu adalah masyarakat yang miskin, masyarakat yang kurang maju. Dan masyarakat kota itu kan disebut sebagai masyarakat yang maju, masyarakat yang kaya. Inilah yang menyebabkan kecemburuan sosial di antara masyarakat. Solusi apa yang bisa kita lakukan? Solusi sebagai pemerintah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya urbanisasi dan ketimpangan sosial di antara masyarakat perkotaan dan masyarakat desa. Yang pertama adalah melaksanakan pembangunan secara desentralisasi, yaitu pembangunan yang merata dan menyebar berpusat dan di daerah-daerah, terutama di daerah tertinggal, dan memperbaiki fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, fasilitas utama seperti kesehatan, sekolah atau pendidikan, tempat hiburan, dan transportasi. Terima kasih Pak Chandra atas waktunya akan menjelaskan tentang kriminalitas pada masa pandemi. Gak henti-hentinya di acara berita televisi itu menayangkan pandemi corona ini, kejahatan itu malah meningkat sebesar 11,8% sesuai dengan data Liputan 6. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah untuk melepaskan ratusan narapidana dari rumah tahanan dengan alasan untuk memperkecil peluang penularan virus corona. Dikarenakan tuh lapas itu sudah over capacity, udah terlalu banyak orang sehingga tidak bisa lagi untuk menampung lebih banyak lagi, sehingga terpaksa pemerintah harus melepaskan narapidana. Dengan kebijakan tersebut dan kolaborasi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan pada saat pandemi,
maka terjadilah kriminalitas yang meningkat secara tajam. Faktor yang mempengaruhi kriminalitas itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran. Masyarakat itu nggak takut untuk melakukan kejahatan di masa pandemi itu karena dua hal. Yang pertama, situasi anomi, yaitu situasi di mana tidak stabil antara struktur sosial yang berada di kelas atas dan yang berada di kelas bawah. Jadi terjadi penimpangan seperti yang dikatakan Alessandro di prestasi sebelumnya. Masyarakat yang bawah ingin, oh aku juga pengen kok kayak masyarakat yang di atas, apa yang harus aku lakukan? Ya mereka merasa tidak memiliki skill, mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian hilangnya rasa saling percaya karena kita nggak tahu siapa sih yang jahat, impostor di antara kita. Yang pertama, mengenakan sanksi yang tegas, berikan dana bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Masyarakatnya sendiri yaitu mengajarkan anak tentang norma-norma. Sekian dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, Elsa, silakan. Untuk yang cara mengatasi sanksi tegas, itu contohnya seperti apa? Kejahatan itu dengan pasal-pasal yang sudah tersedia di penjara itu kan nggak enak gitu loh. Maka dari itu karena tidak ada tekanan setelah keluar, itu biasanya mereka tidak akan melakukan kejahatan lagi. Kecuali kalau mereka memiliki gangguan psikologis sehingga merasa melakukan kriminalitas itu adalah sebuah fetish. Kita beri plus Ya, dulu untuk sama-sama. kelompok 2. Oke, penjelasan yang cukup bagus dari Faiza dan tanggapan yang bagus juga dari Elsa. Saya mau tanya ke kalian, yang kita lakukan tadi itu mempelajari tentang apa? Berita. Oke, berupa berita tentang masalah sosial. Apa saja tadi? Kalau kita simpulkan ada apa saja? Kemiskinan, kesenjangan sosial, kriminalitas, kenakalan remaja. Anak-anakku yang baik hati, kita sudah di akhir kegiatan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah sosial beserta solusinya. Solusi berdasarkan masalah yang ada. Lanjut, kita ulangan harian. Ini yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini, simpulkan dalam satu kata. Monggo. Luar biasa. menarik, Terbuka. semangat. Semoga kalian semuanya sehat selalu, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih banyak pertemuan hari ini yang sangat menarik dan kalian sangat menyenangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Sofyan. Sebelum kita mengikuti pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini masuk ke otak kita. Amin. Berdoa. Amin. Mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.